A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharaini rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Hikayatun ukhra. Hikayatun ukhra, hikayat yang lain atau cerceritaan yang lain yang berhubungan dengan hadisul awal. Sebelumnya kita telah menceritakan tentang kisah Sayyidina Umar dengan seekor burung, yang mana Sayyidina Umar mendapatkan kasih sayang Allah, mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan maghfirahnya Allah hanya sebatas dengan rasa ibanya terhadap seekor burung kecil yang dimainkan oleh seorang anak-anak. Dalam kisah Sayyidina Umar tersebut bisa kita ambil pelajaran yang sangat berharga, bahwa dimanapun kita berada, atau misal di dalam rumah kita punya seekor kucing misal, bila mana kucing itu ngeong ngeong ngeong, itu kan menunjukkan biasanya kucing itu merasa lapar. Maka ayo kita kasihani, kita beri makan sebagai wujud kasihan kita. Mudah-mudahan bisa jadi di situ ada rahmatnya Allah, ada maghfirahnya Allah untuk kita. Atau sering kita jumpai di jendela-jendela rumah kita, nah itu ada seekor lalat yang terjebak, yang tidak bisa keluar. Atau yang sering sekali yaitu capung. Nah, capung yang terjebak di dalam jendela kita, ayo kita kasihani, kita ambil, kita lepaskan biar dia hidup di alam bebas atau di alamnya. Nah itu bisa jadi ada rahmatnya Allah, ada maghfirahnya Allah untuk kita. Dan hewan-hewan yang lain yang sekiranya kita melihatnya kasihan, mari kita tolong, karena mungkin bisa jadi di situ ada rahmatnya Allah, ada maghfirahnya Allah, ada ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena kita mengambil hikmah daripada kisah Sayyidina Umar yang mendapatkan rahmat maghfirah Allah hanya sebatas dengan kasihan terhadap seekor burung. Karena sesuai hadis Rasulullah bahwa orang yang mempunyai sifat belas kasihan, maka dia akan mendapatkan belas kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita lanjutkan kajian kita, yaitu masih tentang hadisul awal dari kitab Mawa'idul Usfuriyah. Kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Hikayatun ukhra, cerita yang lain. Nah ini ada cerita yang kedua setelah kisah Sayyidina Umar yang isinya berhubungan dengan hadis bahwa orang yang mencintai, orang yang punya belas kasih sayang hatinya, maka akan mendapatkan belas kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kana abidun fi bani Israel maru ala kasibi minar romali waqad asaba bani Israel muja'atun fatamanna fi nafsihi anna hadza law kana daqiqan la ushbi'a butuna bani Israel fa auhallahu ta'ala ila nabiyyin min anbiya'ihim an kulli fulanin innallaha ta'ala qad aujaba laka minal ajri ma law kana daqiqan fatasaddaqta bihi faman rahima ibadallah yarhamuhullahu ta'ala. Artinya dulu, nah itu ada seorang ahli ibadah
dari kalangan kaum Bani Israel. Kebetulan pada saat itu kaum Bani Israel sedang dilanda kelaparan. Jadi kebetulan pada saat itu kaum Bani Israel sedang dilanda kelaparan. Jadi ceritanya seorang ahli ibadah itu berjalan-jalan sehingga melewati perbukitan pasir. Di dalam hatinya seorang ahli ibadah tersebut, karena iba dengan kaum Bani Israel yang sedang dilanda kelaparan, mau membantu secara nyata tidak mampu, sehingga di hatinya berangan-angan bahwa, kata ahli ibadah dalam hatinya, anna hadza law kana daqiqan la ushbi'a butuna Bani Israel. Andaikan saja ini bukit pasir, ini tumpukan pasir adalah makanan atau roti atau sagu yang bisa dibuat makanan, atau tepung yang bisa dibuat makanan, pokoknya makanan, maka pasti aku akan mengenyangkan seluruh kaum Bani Israel yang sedang dilanda kelaparan. Jadi saking ibanya, saking kasihannya ahli ibadah tersebut terhadap kaum Bani Israel yang sedang dilanda kelaparan, mau menolong tidak bisa, sehingga dia dalam hatinya berangan-angan, andaikan saja ini tumpukan pasir atau bukit pasir ini adalah makanan, pasti aku akan menyedekahkannya, membagi-bagikannya kepada kaum Bani Israel agar mereka merasa kenyang dan hilanglah rasa laparnya. Nah, itu karena ibanya ahli ibadah, karena kasihannya ahli ibadah kepada kaum Bani Israel yang sedang dilanda kelaparan. Maka pada saat itu juga fa'auhallahu ta'ala ila nabiyyin min anbiya'ihim an kulli fulanin. Jadi pada saat itu saja, seketika ahli ibadah itu berangan-angan demikian, Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada seorang nabi daripada para nabinya kaum Bani Israel untuk menyampaikan salamnya Allah kepada ahli ibadah tersebut. Apa kata Allah yang harus disampaikan oleh seorang nabi tersebut dari para nabinya kaum Bani Israel? Kata Allah, kulli fulanin, katakan kepada si fulan yang ahli ibadah tersebut, innallaha qad aujaba laka minal ajri, sesungguhnya Allah telah memberi pahala yang sangat besar kepadamu. Sesungguhnya Allah telah memberi pahala besar kepadamu atas pengandaian engkau yang di dalam hatinya berkata, jika ini bukit pasir adalah makanan, maka pasti akan disedekahkan terhadap seluruh kaum Bani Israel yang sedang merasa kelaparan. Nah, itulah yang harus disampaikan oleh seorang nabi tersebut daripada nabinya kaum Bani Israel, disampaikan kepada ahli ibadah. Nah, ini kita bisa bayangkan, hanya sebatas dengan rasa iba, rasa belas kasihan terhadap kaum Bani Israel yang sedang merasa kelaparan atau sedang dilanda kelaparan, ahli ibadah tersebut langsung mendapatkan respon dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya sebatas dengan berangan-angan, jika ini bukit pasir adalah makanan, pasti akan kusedekahkan kepada kaum Bani Israel agar bisa kaum Bani Israel itu merasa kenyang, hilanglah rasa laparnya. Nah, itu Allah langsung merespon ahli ibadah tersebut. Responan Allah yang diwahyukan kepada nabi setempat atau salah satu nabi daripada nabi-nabinya Bani Israel untuk menyampaikan salamnya Allah bahwa ahli ibadah itu telah mendapatkan pahala besar dari Allah. Faman rahima ibadallah yarhamuhullahu ta'ala. Karena barang siapa yang mengasihi, yang menyayangi hamba-hamba Allah,
maka pasti orang tersebut mendapat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna dzalikal 'abda lamma rahima ibadallah biqaulihi law kana hadda daqiqan la ushbi an-nas fa wajada sawaba kama law fa'ala. Kita lihat bahwa seorang ahli ibadah tersebut seketika dia mengasihi hamba-hambanya Allah, yaitu kaum Bani Israel yang sedang dilanda kelaparan, dengan ucapan dalam hatinya bahwa jika ini bukit pasir adalah makanan, maka pasti akan disedekahkan untuk mengenyangkan perutnya daripada kaum Bani Israel. Nah, seketika itu ahli ibadah telah mendapatkan pahala dari sisi Allah selayaknya dia mengerjakannya saja. Nah, ini pelajaran yang sangat penting, mengandung hikmah yang paling berharga bagi kita semua, bahwa seketika ahli ibadah itu hanya sebatas dengan berangan-angan dalam hatinya sebagai wujud belas kasihan terhadap sesama hambanya Allah, itu sudah mendapatkan respon dari Allah, yaitu Allah sudah langsung memberikan pahala bagi ahli ibadah tersebut. Maka pelajarannya bagi kita, kita sering sekali disuguhkan entah itu melalui TV, entah itu YouTube, entah itu media sosial yang lainnya, disuguhkan tentang video-video orang yang sedang kelaparan. Setidaknya sebagai wujud kasihan kita terhadap orang-orang tersebut yang disajikan melalui tontonan televisi atau YouTube atau media sosial lainnya, setidaknya kita harus mendoakan atau setidaknya kita harus mempunyai belas kasih dalam hati kita. Ya Allah, andaikan saja saya mempunyai harta banyak, andaikan saja saya mempunyai uang banyak, pasti akan aku bantu, pasti akan aku sumbangkan atau sedekahkan kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Nah, jadi inilah kisah seorang ahli ibadah yang hanya sebatas dengan angan-angannya saja sebagai wujud belas kasihannya terhadap sesama hamba Allah, sudah langsung mendapatkan responnya Allah. Di lingkungan kita banyak sekali orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita, membutuhkan bantuan kita. Mari sebisanya kita bantu mereka sebagai wujud kita belas kasihan terhadap mereka, karena ini adalah perintah Allah dan Rasulnya. Dan ini kisah sesuai sekali dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah Muhammad SAW, bahwa orang yang mempunyai rasa belas kasihan, pasti orang tersebut akan mendapatkan belas kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hati yang senantiasa mempunyai rasa kasihan, sayang terhadap sesama makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-haditsus tsani wallahu a'lamu bishawab.